Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari perwakilan kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Inayatul Fitri dengan NIM B1D220049. Yang kedua, atas nama Rindu Dinda Konita dengan NIM B1D220050. Yang ketiga, Lucia Nenik Juvener dengan NIM B1D220051. Yang keempat, Sandi Lotong dengan NIM 183145453100. Di sini kita akan menjelaskan tentang manusia, cinta, dan kasih. Manusia dan cinta tidak dapat dipisahkan begitu saja. Cinta adalah anugerah yang diberikan Tuhan kepada setiap manusia untuk memiliki perasaan simpati dan tertarik kepada orang lain atau sesama manusia. Sedangkan kasih sayang adalah cara mengungkapkan suatu perasaan yang mendalam kepada orang yang ia cintai. Cinta merupakan suatu kebutuhan setiap manusia, di mana dengan adanya cinta dan kasih sayang ini, manusia akan merasa lebih dicintai dan saling mencintai antar manusia, serta akan lebih merasa bahagia untuk menjalani hidupnya. Pengertian cinta kasih. Pada dasarnya, cinta dan kasih memiliki makna yang hampir sama. Akan tetapi, cinta adalah suatu perasaan lebih yang mendalam terhadap seseorang, sedangkan kasih adalah cara pengungkapan sebuah rasa yang bertuju kepada orang yang ia cintai. Pada hakikatnya, pendapat cinta oleh setiap manusia berbeda-beda karena cinta merupakan perasaan jujur dan terdalam dari hati manusia yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, hanya dapat diungkapkan melalui kasih dan sayang. Adapun 3 unsur cinta menurut Dr. Sarlito. Yang pertama, keterikatan adalah adanya perasaan untuk hanya bersama dia, segala prioritas untuk dia. Yang kedua, keintiman, adanya kebiasaan dan tingkah laku yang menunjukkan bahwa antara Anda dengan dia sudah tidak ada jarak lagi. Yang ketiga, kemesraan, adanya rasa ingin membelai dan dibelai, rasa rindu yang selalu datang, adanya ungkapan rasa sayang, dan seterusnya. Adapun 3 tingkatan cinta. Cinta memiliki 3 tingkatan, yaitu tinggi, menengah, dan rendah. 1. Cinta tingkat tertinggi adalah cinta kepada Tuhan. Yang kedua, cinta tingkat menengah adalah cinta kepada orang tua, anak, saudara, istri, atau suami, dan kerabat. Yang ketiga, cinta tingkat terendah adalah cinta yang lebih mengutamakan cinta keluarga, kerabat, harta, dan tempat tinggal. Adapun cinta menurut ajaran agama, yaitu contohnya cinta diri sendiri yang mengaktualisasikan dirinya dan ia pun mencintai segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan pada dirinya. Yang kedua, cinta kepada sesama manusia, yaitu agar manusia dapat hidup dengan penuh keserasian dan keharmonisan dengan manusia lainnya. Yang ketiga, cinta keibuan, yaitu cinta yang paling asli dari seorang ibu terhadap anaknya. Ibu dan anak terjalin suatu ikatan fisiologi. Seorang ibu akan memelihara anaknya dengan hati-hati dan penuh dengan kasih sayang dan naluri alami seorang ibu. Yang keempat, cinta kebapakan. Para ahli ilmu jiwa modern berpendapat bahwa dorongan kebapakan bukanlah dorongan fisiologis seperti halnya dorongan keibuan, melainkan dorongan psikis. Dorongan ini nampak jelas dalam cinta bapak kepada anak-anaknya, karena mereka sumber kesenangan, kegembiraan baginya, kekuatan, kebanggaan, dan merupakan faktor penting bagi kelangsungan perang bapa dan kehidupan dan tetap terkenanya setelah dia meninggal dunia. Yang terakhir, cinta kepada Rasul, yaitu menduduki peringkat kedua setelah cinta kepada Allah. Ini karena Rasul memiliki ideal sempurna bagi manusia, baik dalam tingkah laku, moral, maupun berbagai sifat luhur lainnya. 3. Pengertian belas kasihan. Dalam cinta ada istilah yang dinamakan belas kasihan. Kasihan sendiri berarti bersimpati kepada nasib atau keadaan orang lain. Kasihan atau rahman
rahmah berarti kita menaruh perhatian kepada situasi yang dialami dengan seseorang dan membantu mereka dalam menyelesaikan masalah mereka. Yang kedua, cara menumpahkan belas kasih. Manusia memiliki berbagai macam cara untuk memberikan belas kasihnya bergantung kepada situasi dan kondisi orang yang dikasihaninya. Baik, saya akan melanjutkan pengertian kasih sayang. Rasa kasih sayang adalah rasa yang timbul dari dalam diri seseorang untuk mencintai dan menyayangi orang yang ia cintai. Di dalam kasih sayang, sadar atau tidak sadar, dari masing-masing pihak dituntut merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh. Macam-macam cinta kasih kepada orang tua. Orang tua dalam memberikan kasih sayangnya sangat bermacam-macam. Dari cara pemberian cinta kasih orang tua dapat dibedakan. Satu, orang tua bersifat aktif dan si anak bersifat pasif. Kedua, orang tua bersifat pasif dan si anak bersifat aktif. Ketiga, orang tua bersifat pasif dan si anak bersifat pasif. Empat, orang tua bersifat aktif dan si anak bersifat aktif. Cinta kasih. Cinta kasih sesungguhnya adalah yang selalu mengalir di hati manusia, baik dari segi agama atau kepercayaan, dan cinta kasih itu adalah ada di setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, individu terhadap sesama individu atau kelompok. Baik, di mana itu cinta kasih memiliki rasa kasihan terhadap orang lain, rasa ingin membantu terhadap sesama, di mana kita itu saling membantu terhadap orang lain, terhadap sesama, dan selalu saling mengharapkan. Yang paling kita merasa kasihan adalah contohnya pengemis, di mana pengemis selalu kita lihat hidup mereka tidak seperti kita. Kita tinggal di rumah, mereka tinggal di jalanan, tinggal di bawah kolong jembatan. Itulah perbedaan kita sama pengemis. Di situ kita memiliki rasa cinta kasih. Kita memiliki belas kasih terhadap orang. Contohnya kita merasa kasihan terhadap mereka. Itu ketika kita memiliki makanan lebih dan minuman lebih, kita bisa memberikan kepada mereka yang membutuhkannya. Contohnya tadi pengemis. Di mana cinta erotis itu adalah cinta erotis itu adalah cinta rasa persaudaraan, cinta terhadap ibu, dan sangat hakikat sekali. Dan cinta erotis juga bisa terjadi pada remaja, seperti terjadi pada ketika seseorang cewek atau cowok melihat lawan jenisnya, maka disitulah terjadi cinta erotis. Tapi bukan sungguh, itu hanya adalah cinta sebatas. Baik, cinta kasih adalah yang harus tumbuh di setiap manusia, yang ada pada setiap manusia, di mana cinta kasih itu saling membutuhkan dan memiliki belas kasih untuk membantu seseorang dari hati atau ikhlas. Baik, terima kasih. Itulah cinta kasih.
Terdapat perbedaan antara cinta dan kasih. Cinta lebih banyak berisi tentang rasa yang mendalam, dan kasih merupakan pengungkapan untuk mengetahui rasa mengarah kepada yang dicintai. Kebanyakan anak pada zaman sekarang dan sering lupa dengan jasa pada orang tua kita. Mengapa pergaulan yang tidak baik mengakibatkan seorang lupa dengan jasa orang tua? Bahkan kita pun pernah melawan atau membentak orang tua kita yang telah merawat dan membesarkan kita dari kecil hingga saat ini. Hanya dengan kesadaran diri kita, dengan ditambah rasa cinta kita terhadap orang tua, rasa cinta bisa membuat hubungan kita dengan orang tua pun bisa menjadi baik. Karena orang tua cinta dan sayang kita itu sepanjang masa, melainkan anak kepada orang tua itu hanya saja dan mungkin tidak akan pernah peduli dengan keadaan orang tua kita dikala mereka tertimpa masalah dari segi ekonomi, keluarga, sakit apa seorang anak bisa mengetahui apa yang telah diderita oleh orang tua kita. Mereka yang bekerja dari sang fajar hingga sampai matahari terbenam hanya buat seorang anak yang disayangnya. Oleh karena itu, wajib sayang dan cinta orang tua, karena itu adalah suatu pengabdian kepada kita, kepada mereka. Orang tua mana yang tidak bangga melihat anaknya sukses? Dengan melihat anak yang sukses, orang tua pun merasa puas dengan kerja kerasnya. Seorang anak harus membalas